Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan saya sendiri atas nama Marlene Kasantiswan selaku moderator. Saya Priska Katerina, pemateri 1. Saya Dimas Muhammad, pemateri 2 dan 3. Saya Lilian Sefendi Sutarjo akan memaparkan materi 4 dan materi 5. Baik, kita akan masuk dalam materi. Kesempatan saya berikan kepada pemateri pertama. Yang pertama, perbandingan kinerja reksadana saham, pendapatan tetap dan campuran. Analisis terhadap kinerja berbagai instrumen reksadana di pasar modal Indonesia menunjukkan karakteristik yang berbeda-beda dalam hal imbal hasil dan risiko. A. Reksadana saham. Reksadana saham secara konsisten mencatatkan imbal hasil tertinggi dibandingkan jenis reksadana lainnya dalam jangka panjang. Hal ini dikarenakan penempatan asetnya mayoritas minimal 80% berada pada instrumen ekuitas. Penelitian pada reksadana syariah juga menunjukkan bahwa reksadana saham syariah memberikan hasil tertinggi sisi pengambilan dibandingkan reksadana pasar uang atau pendapatan tetap syariah. B. Reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini menempatkan dana pada instrumen utang atau obligasi. Kinerjanya cenderung lebih stabil dibandingkan reksadana saham. Dalam kondisi ekonomi yang melemah atau saat tingkat inflasi tinggi, reksadana pendapatan tetap seringkali mencatat hasil yang lebih rendah atau bahkan negatif tipis, namun tetap memberikan perlindungan modal yang lebih baik bagi investor konservatif. Instrumen ini cocok untuk investor yang mencari pendapatan tinggi dengan risiko. C. Reksadana campuran. Reksadana campuran menawarkan fleksibilitas dengan mengombinasikan saham, obligasi, dan pasar uang dalam satu portofolio. Secara kinerja, reksadana campuran berada di titik tengah. Imbal hasilnya lebih baik bagi investor konservatif. Instrumen ini cocok untuk investor yang mencari pendapatan tinggi dengan risiko. C. Reksadana campuran. Reksadana campuran menawarkan fleksibilitas dengan mengombinasikan saham, obligasi, dan pasar uang dalam satu portofolio. Secara kinerja, reksadana campuran berada di titik tengah. Imbal hasilnya lebih tinggi dari pendapatan tetap, namun biasanya di bawah reksadana saham. Keunggulannya terletak pada diverifikasi otomatis yang dilakukan manajer investasi untuk merendah volatilitas pasar. Faktor-faktor penentu kinerja perbandingan kinerja ketiga jenis reksadana ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut menurut hasil penelitian dalam jurnal. Yang pertama, inflasi. Inflasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja, terutama pada reksadana saham. Inflasi yang tinggi cenderung menurunkan nilai aktiva bersih atau NAB reksadana. Yang kedua, ukuran dan usia dana. Menariknya variabel internal seperti besar kecilnya dana yang dikelola dan berapa lama reksadana tersebut berdiri ditemukan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap kinerja dalam beberapa periode pengamatan. Yang ketiga, kondisi makroekonomi. Pada saat ekonomi melemah, seperti saat kenaikan BI rate atau pelemahan rupiah, seluruh jenis reksadana akan mengalami tekanan, namun reksadana saham biasanya menjadi yang paling terdampak secara visual pada grafik pengambilannya. Terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri yang kedua. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua. Pengaruh inflasi terhadap nilai aktiva bersih atau NAB dan kinerja reksadana saham. Variabel makroekonomi merupakan faktor eksternal yang berada di luar kendali manajer investasi, namun memiliki dampak signifikan terhadap fluktuasi harga aset di pasar modal. Berikut adalah poin pekan pembahasan utamanya. Hubungan negatif antara inflasi dan kinerja. 2. Inflasi sebagai penentu nilai aktiva bersih atau NAB. Mekanisme mediasi melalui kemiskinan generasi Z
dalam perencanaan dana pensiun. Perencanaan masa tua merupakan tantangan besar bagi generasi saat ini berada pada usia produktif, namun seringkali terjebak dalam gaya hidup yang konsumtif. Berdasarkan penelitian dalam jurnal Faradila DKK dan Fitriani DKK, literasi keuangan memiliki peran sentral dalam mengubah perilaku keuangan generasi ini. Literasi keuangan sebagai pengambilan keputusan yang rasional, meningkatkan minat investasi melalui edukasi digital, membentuk kedisiplinan dalam pengelolaan keuangan, kemampuan diversifikasi portofolio untuk mengurangi risiko. Literasi sebagai solusi atas fenomena menunda atau prokrastinasi. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk pemateri yang ketiga. Selanjutnya kita masuk dalam materi yang keempat dan lima. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi diverifikasi portofolio model Markowitz dalam meminimalkan risiko dan kedudukan hukum dan perlindungan investor reksadana dalam kondisi gagal bayar. Yang pertama, strategi diverifikasi portofolio model Markowitz dalam meminimalkan risiko. Penerapan model Markowitz dalam pengelolaan investasi reksadana dan dana pensiun merupakan pendekatan ilmiah untuk menjawab tantangan Higg atau Rijks-Higg-Retum berdasarkan jurnal Rosanda dan Hadi pada tahun 2018. Baik teman-teman, dalam metode Markowitz terdapat beberapa mekanisme atau cara untuk meminimalkan risiko. Yang pertama, prinsip diverifikasi. Yang kedua, pembentukan efisien frontier. Yang ketiga, penyesuaian berdasarkan preferensi risiko investor. Yang keempat, peran manajer investasi dalam mengelola portofolio reksadana. Dan yang kelima, mengatasi risiko unstematic melalui diverifikasi. Yang kedua, kedudukan hukum dan perlindungan investor reksadana dalam kondisi gagal bayar. Aspek keamanan hukum merupakan fondasi utama dalam industri pasar modal. Namun kondisi ekonomi yang memburuk atau seperti pasca pandemi atau krisis likuiditas dapat memicu risiko gagal bayar oleh manajer investasi. Berdasarkan jurnal Octavianto dan Aritonang pada tahun 2025, ada beberapa pembahasan mengenai posisi hukum investor. Yang pertama, kedudukan investor sebagai kreditur. Yang kedua, pemisahan kekayaan atau aset segregation sebagai perlindungan utama. Yang ketiga, tantangan dalam proses PKPU dan kevaliditas jurnal Octavianto dan Aritonang pada tahun 2025. Yang keempat, peran otoritas jasa keuangan atau OJK. Yang kelima, risiko gagal bayar akibat fund prestasi manajer investasi. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tolong cepat. Di mana dia?